Masni. Hadir Bapak Guru. Nani. Hadir Pak Guru. Umul. Hadir Pak. Muhammad Ibrahim. Enggak ada Pak. Kemana itu? Pergi mancing Pak katanya. Baru keren Pak ini. Lalu mancing itu. Rafli. Enggak tahu Pak. Ini kemana itu? Enggak tahu Pak, ada kabarnya. Tadi keterangan temannya ya. Iya Pak. Evianti. Hadir. Sahra. Hadir Pak Guru. Memar. Enggak ada Pak. Kenapa itu? Masih jalan kayaknya Pak. Dewa Pak. Jauh Pak. Ini. Hadir Bu. Daniar. Hadir Pak. Lijavira. Ada enggak ada Pak. Ada yang dua. Hah? Lambai pun Pak. Mana? Ada lagi dua. Firman. Ani Gevira. Firman. Ya lanjut. Nurul. Asniar. Hadir Pak Guru. Mitra Ramayana. Tidak ada Pak. Sri Fitri. Hadir Bu. Wahda Sahrini. Hadir Pak. Siapa yang punya spidol? Hadir Pak Guru. Enggak boleh lu. Kita akan belajar tentang bakteri. Ada yang tahu apa itu bakteri? Mikroorganisme. Ada lagi? Bakteri jahat sama bakteri baik. Ada lagi? Orang-orang yang menggunakan mikroskop. Ada lagi? Yang lebih tepatnya Bakteri mikroorganisme yang bersel satu. makhluk hidup, juga disebut juga makhluk terkecil, ya berukuran 0,1 sampai 5 mikrometer. Ada yang tahu ciri-ciri bakteri? Belum. Belum? Cir. Ya. Kecil. Kedua lagi. Kita mulai. Ada yang tahu Apa? ciri-ciri bakteri? Bersel satu. Fermentasi. Ber- ber- memiliki bentuk bervariasi. Terdiri tidak memiliki membrana. Bentuk variasi itu maksudnya bakteri itu memiliki beberapa bentuk. Bermacam-macam. Apa saja? Ada yang tahu? Panjang-panjang. Ada panjang-panjang. Kotak. Spiral. Spiral. Batang. Matang. Sama Bentuk bola. Bentuk spiral. Ya. Bola. Tiga. Ada yang tahu ciri-cirinya lagi?
lagi. Bersifat kosmopolit. Betul. Nggak salah. Klasifikasi bakteri. Tahu ya. Bakteri itu diklasifikasikan dalam beberapa kriteria. Ada 3 kriteria ya. Sudah dicatat ya enggak? Klasifikasi menurut bentuk. Klasifikasi menurut bentuk bakteri itu ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada tadi itu yang muncul lagi tadi. Bulat, batang dan spiral. Kebutuhan oksigennya belum tahu aku. Yang itu kan Pak ya. Pintar. Apply ketiganya. Anaerob obligat. Lah, apa itu anaerob ketiga? Anaerob bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya dan bisa mati di kedatangan oksigen. Salah. Anaerob. Aerob. Kalau aerob yang membutuhkan oksigen, ya Membutuhkan oksigen. bebas untuk hidup. Kalau anaerob itu dia tidak membutuhkan oksigen. Sehingga ada beberapa bakteri anaerob dikatakan oksigen dia itu langsung mati ya. Sedangkan fakultatif anaerob itu dia itu bisa hidup di dua keadaan ini, hidup tidak ada oksigen, tanpa oksigen juga dia bisa hidup. Apa contohnya Pak? Sebentar ini. Jangan dikasih contoh karena mau dikasih contoh nanti soal. Membran sel yang tebal, sedangkan gram negatif itu dia memiliki membran sel yang tipis, ya, terbalik ya. Iya Pak. Jadi paham ini klasifikasi bakteri? Sudah Pak. Ya. Paham Pak. Oke. Kalau bagian utama bakteri ada yang tahu? Bagian utama bakteri Malah. ada yang tahu? Ada yang plasma, sitoplasma, nucleus, flagella, kapsul, flagella, Betul. Mau dipertanyakan? Atau sudah jelas Mami? Sudah jelas Mami? Itu kita bagi kelompok. Berapa yang ada di hari? Bagi jadi 4 kelompok. Iya Pak Syuk. Maju satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim.
apa bakteri baik, klasifikasinya, apa kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari, apa kelebihannya untuk kehidupan sehari-hari, ya. Apa? Sikap kelompok. Ya. Yang dicari itu jadi selesai. Ini mana lagi terus nih? Dicari, Pak. Ya, bukan. Ya, Bang. Udah, ya, Kak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai bakteri Lactobacillus acidophilus. Pengklasifikasiannya akan dijelaskan oleh teman saya ini. Baik, adapun klasifikasi Lactobacillus acidophilus yaitu kerajaan bakteria divisi Firmicutes, kelas Bacilli, famili Lactobacilliaceae, genus Lactobacillus, spesies L. acidophilus. Selanjutnya, karakteristik Lactobacillus acidophilus, dia termasuk ke dalam gram positif, memiliki dinding sel tebal yang tersusun dari peptidoglikan dan berbentuk batang dan tidak membentuk spora. Dan dia termasuk ke dalam memiliki kebutuhan oksigen anaerob atau tidak membutuhkan oksigen, tetapi lebih menyukai lingkungan dengan oksigen rendah. Terus fermentasi mengubah gula menjadi asam laktat dan menciptakan lingkungan asam untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Selanjutnya, manfaat kesehatannya akan dijelaskan oleh teman saya, Hasniat. Jadi manfaat dari bakteri Lactobacillus acidophilus itu yang pertama adalah kesehatan pencernaan, yang kedua mendukung sistem kekebalan tubuh, yang ketiga membantu pencernaan laktosa, yang keempat kesehatan reproduksi wanita, dan yang kelima yaitu adalah menurunkan kolesterol. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, itulah presentasi kami pada hari ini mengenai bakteri Lactobacillus acidophilus. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada
bertanya? Oke, ada yang ingin bertanya? Bakteri itu umumnya di mana tinggal? Usus. Jadi kan ini termasuk ke dalam bakteri baik. Oh baik. Ya. Ya, itu makanya dia termasuk ke dalam anaerob. Tidak membutuhkan, tidak terlalu membutuhkan banyak oksigen karena dia tinggal di Perut usus. Oh iya, perut. Iya. Bagaimana bisa ada? Bagaimana? Apakah masih ada pertanyaan? Baik, itulah diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa pertanyaan? Kan again, waktu menipis Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Evia. Bakteri jahat atau Clostridium adalah bakteri anaerob obligat yang menyebabkan tetanus, penyakit yang ditandai dengan kejang otot yang parah. Bakteri ini menghasilkan toksin kuat yang disebut tetanospasmin yang merupakan penyebab utama gejala klinis tetanus. Adapun karakteristik Clostridium tetani yaitu 1. Morfologi, 2. Sifat pertumbuhan, 3. struktur sel. Selanjutnya manfaat yang akan dijelaskan oleh Adapun manfaatnya yaitu vaksinasi tetanus. Bakteri Clostridium tetani menghasilkan racun yang sangat kuat yang disebut tetanospasmin yang menyebabkan gejala tetanus. Namun racun ini juga digunakan untuk membuat vaksin tetanus. Vaksin tetanus dibuat dengan memanfaatkan bentuk yang tidak aktif dari racun ini yang membantu tubuh membantu kekebalan terhadap tetanus tanpa menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua, penelitian dalam mikrobiologi dan bioteknologi. Clostridium tetani dan racunnya tetanospasmin sering digunakan dalam penelitian mikrobiologi untuk mempelajari mekanisme neurotoksin dan sistem saraf. Racun ini mempengaruhi neurotransmisi dan memberikan wawasan penting tentang bagaimana saraf bekerja yang bermanfaat dalam pengembangan obat atau terapi neurologis. Kemudian potensi dalam pengobatan neurologis. Racun dari Clostridium tetani memiliki kemiripan dengan botulinum toksin yang digunakan dalam pengobatan medis untuk mengobati gangguan otot dan spasme serta untuk prosedur kosmetik misalnya botox. Selanjutnya, ciri-ciri Clostridium tetani seperti bentuk morfologi. Bakteri ini berbentuk batang dengan ujung bulat, mirip penabuh gendera dan dapat ditemukan sendirian, berpasangan atau dalam rantai. Yang kedua, gram positif. Dikenali dengan pewarnaan gram positif dan tumbuh optimal dalam kondisi anaerob. Yang ketiga, spora. Mampu membentuk spora dalam kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Yang keempat, habitat. Ditemukan di tanah, kotoran hewan, dan usus manusia. Terakhir, patogen, menghasilkan racun neotoksin tetanospasmin yang menyebabkan kejang otot dan berbahaya bagi sistem saraf. Baiklah, itulah dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Yang ingin bertanya? Kelompok lain? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal sedikit. Ada yang bisa kita jelaskan apa saja yang kita pelajari hari ini? Bisa simpulkan pelajaran hari ini? Yang simpulkan pelajaran hari ini ada? Jadi bakteri itu termasuk ke dalam mikroorganisme. Ada yang kalau diklasifikasikan dalam bentuk ada yang bulat, batang, spiral, berdasarkan kebutuhan oksigen. Ada aerob, anaerob, fakultatif, anaerob, dan
Kalau menurut gramnya ada gram positif, gram dan gram negatif. Ya. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, minggu depan kita akan belajar mengenai keanekaragaman hayati. Ya. Oke, begitu Bapak. Jadi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.